Halo sahabat dev, terutama para pioner yang lagi deg-deg. Khususnya rekan-rekan yang masih belum lengkap ya, menu-menu yang harusnya ada di aplikasi Pi Network-nya masih belum lengkap. Salah satunya menu transfer, atau mungkin nomor handphone yang hilang, atau mungkin nomor handphone yang hangus. Masih deg-deg dan masih bingung sampai sekarang untuk verifikasi yang masih belum terselesaikan. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, tim Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga ya, tim-tim Anda ini ya, tidak ada salahnya video ini atau konten ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan bertegur sapa dengan para pioner Indonesia. Kita akan membahas tentang aplikasi Pi Network atau Pi Network ya. Kenapa? Karena sampai sekarang ini di video-video saya yang bahas tentang Pi Network itu berseliweran ya, tetap berseliweran tanya tentang verifikasi nomor handphone yang masih belum bisa. Terus menu transfer yang masih belum keluar ya, menu transfer. Terus apa lagi ya? KTP yang ini kan KTP berlaku seumur hidup segala macam. Ini kan di Indonesia walaupun tulisannya 2017 atau 2016 itu kan masih berlaku untuk seumur hidup sesuai dengan perundang-undangan. Nah, kayak gitu banyak yang komentar seperti itu, atau ada rekan-rekan saya yang tanya ke saya. Saya contohkan ya, salah satunya ada rekan saya sendiri nih. Ngobrol sama saya nyantai. Bang, Pi Network ini beneran gak bang? Padahal dia daftarnya sudah lama ya. Saya jawab, kalau ragu jangan dilanjutin, kalau yakin masih yakin ya lanjutin. Kalau Anda ragu sekarang itu kebalik 1000%. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Saya tanya, emang apa yang sudah situ lakuin? Saya tes ini serius ini. Sudah verifikasi nomor telepon? Belum. Saya tanya lagi, kalau verifikasi nomor telepon aja belum, sudah verifikasi FB? Belum katanya. Kalau verifikasi nomor telepon belum, verifikasi FB belum, sudah verifikasi email belum? Belum. Oh iya. Saya tanya lagi nih. Sudah bikin wallet? Belum. Wallet apaan, Bang? Padahal dia ada di grup. Ada di grup saya ya. Padahal sering komunikasi juga ya. Ternyata dia hitungan nyantai aja, Bang. Nanti kan bisa. Oke, ya. Ternyata setelah dia coba banyak yang tidak bisa. Banyak yang tidak bisa sekarang. Nggak tahu ya tidak bisa yang kenapa ya. Salah satunya menu transfer, terus verifikasi nomor telepon juga nggak bisa ya. Itu kan kita kan komunikasi jarak jauh ya. Ya saya jawab ya sesuai tutorial itu, dan tutorial itu sudah beberapa bulan yang lalu. Lama loh. Dan dia juga gabungnya tergolong senior. Apakah ini terjadi sama Anda juga? Atau mungkin sama tim Anda? Yang mungkin sekarang Anda para pengundang diubuk-ubuk lagi. Bang, saya nggak bisa, Bang. Bu, saya nggak bisa, Bu. Pak, saya nggak bisa, Pak. Saya mau datang ke rumahnya, Bang. Ada yang gitu? Ada? Ya, selamat menikmati ya. Karena memang karakter manusia itu beda-beda. Ada yang anggap nyantai, ada yang terlalu serius, ada yang sersan, serius tapi santai. Kalau saya informasi-informasi seperti ini, misalnya ya dulu ada informasi
harus verifikasi nomor telepon. Ya saya verifikasi bos. Langsung nggak pakai lama, pada saat saya dengar informasi itu langsung saya verifikasi. Nggak pakai nunggu besok, lusa, atau selanjutnya. Karena saya yakin apa? Biasanya kalau kita ini ada sesuatu yang belum kita kerjakan, nanti ada informasi baru lagi, malah bingung. Nah, beneran habis verifikasi nomor telepon ada informasi harus bikin wallet. Nah, kayak gitu bikin aja bos. Walaupun dengan ketidakbisaan ya, kita mencari informasi. Awalnya tidak bisa ya, mencari informasi sampai bisa. Kayak gitu bosku ya. Jadi hal-hal yang penting-penting itu mungkin bagi yang pioner sudah lama, yang baru ya nggak bisa disalahkan bos. Tapi kalau pioner lama itu masih belum verifikasi nomor telepon atau FB, belum melakukan bikin wallet, terus belum melakukan proses menu transfer pada saat itu ya. Kalau sekarang mungkin kelihatannya lagi apa ya, seluruh pioner melakukan itu ya. Belum lagi kena paniknya. Kalau bahasa saya sih panic attack. Kalau saya biasanya main game PS ya. Itu kalau kalah gitu panik attack, main bola itu kena panik attack sebenarnya. Itu sudah panik duluan sehingga bingung, bang nggak bisa bang, padahal bisa. Buktinya silakanlah lihat konten-konten di video saya jelaskan tentang PIN network, tentang verifikasi nomor handphone, tentang verifikasi email. Itu yang lolos itu banyak loh, yang baru juga. Yang baru maksudnya itu, bang sudah berhasil bang, makasih bang. Itu banyak itu. Ya, beberapa hari ini ada yang komen seperti itu ya. Jadi lakukan ya. Gitu ya rekan-rekan. Nah, saya sekarang coba memberikan informasi yang saya temukan di kolom chat Pioner Indonesia buat menambah semangat rekan-rekan semua, baik yang sudah berhasil untuk melakukan syarat-syarat yang ada di aplikasi kita ataupun yang masih belum. Ya mungkin ini bisa jadi pencerahan buat saya dan tim saya dan semua para pioner Indonesia. Banyak yang berseliweran tanya, bang ini katanya informasinya gini bang, ada di sini bang, ada di wallet ini bang, ada di sini bang. Saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu bos. Jadi saya sistemnya gini, kalau saya nggak tahu, yang saya akan jawab nggak tahu, saya jawab nggak tahu. Nggak mungkin lah saya nggak tahu, saya jawabnya, oh begini, enggak lah. Kalau informasinya bukan A1, saya bukan A1 ya, walaupun itu nggak tahu benar atau enggaknya, saya nggak berani menyampaikan bos. Maksudnya A1 itu akurat ya, akurat menurut saya. Kalau nggak akurat, nggak saya sampaikan. Tapi kalau informasinya itu kita kan di sini ikut PIN network. Di sini kan kolom chat ini ada perwakilan dari PIN network, pengertian gitu ya, ada namanya moderator Indonesia. Jadi setiap kita tanya, beliaunya selalu membantu jawaban itu. Walaupun ada sesuatu yang beliaunya juga tidak bisa menjawab, ya. Beliaunya juga tidak bisa menjawab. Apa itu maksudnya bang? Ada hak-hak yang itu yang harusnya menjawab itu, yang memberikan informasi itu dari pihak core team. Nanti juga akan ada informasi di aplikasi kita. Beliaunya aja nggak berani jawab bos. Masa iya saya yang jawab? Gitu bosku ya. Oke ya, hari ini saya menemukan itu sebenarnya jawaban dari moderator pada rekan-rekan pioner Indonesia yang lain ya. Cuman saya screenshot aja. Mudah-mudahan pertanyaan dari rekan-rekan pioner Indonesia yang lainnya itu sama dengan pertanyaan kita dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada di hati kita. biar nggak gundah. Nanti kalau saya ngomong gundah, bilangnya YouTubernya yang gundah. Enggak, saya nggak gundah sama sekali. Saya menikmati proses ini. Oke ya, saya coba lihatkan ini. Nah ini ya, saya coba lihatkan ini screenshotan semua ya. Jadi ini screenshotan. Saya nggak kopas keterangannya, hanya saya screenshot sengaja. Biar rekan-rekan tahu bahwa ini saya bukan ngarang. Nah, jadi ini asli ya, asli yang ada di kolom chat Pioner Indonesia. Anda bisa langsung cek aja di sana ya, scroll aja ya. Nah, ini daripada saya scroll lama-lama di setiap pembahasan video ini, nanti malah nggak fokus. Saya screenshot aja yang menurut saya ini ada pertanyaan yang banyak di video-video saya tentang ini. Hanya saya screenshot jawabannya itu aja ya. Sama ada mungkin pertanyaan dari rekan-rekan Pioner Indonesia yang ada di kolom chat Pioner Indonesia ini ya. Oke ya. Ini ada pertanyaan bagus ini. Mau tanya, kalau nomor telepon yang terdaftar di PIN network keblokir, mau ganti nomor handphone bisa enggak ya? Nah, ini dari pertanyaan Mas Didi ya.
kita lihat jawabannya ya. Ini jawaban dari moderator. Ini logo M ini moderator Pioner Indonesia ya. Ini Syah. bukan member biasa ya yang jawab ya, atau bukan rekan-rekan Pioner Indonesia yang lain yang jawab, tapi langsung moderator ya. Ini ya. Pertanyaannya Mas Didi sama ya, Mas Didi 71 ya. Bacakan ya, saya bacakan ya. Saat ini belum bisa untuk mengganti nomor telepon yang sudah didaftarkan ke Pi Network. Solusi terbaik adalah dengan mendatangi provider nomor telepon Anda untuk mengaktifkan lagi, atau menunggu sampai core team meluncurkan update nomor telepon lagi. Dan pastikan Anda tidak lupa kata sandi walaupun nomor telepon Anda sudah tidak aktif. Ini ya. Ini perlu digarisbawahi ini. Walaupun nomor telepon Anda sudah tidak aktif, nomor telepon tersebut masih bisa digunakan untuk login ke akun Pi Network dengan catatan Anda tidak lupa kata sandi verifikasi akun Pi Anda. Sudah terjawab rekan-rekan? Sudah. Sudah belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Oke ya, kita coba lihat salah satu jawaban dari moderator Pioner Indonesia. Salah satu moderator Pioner Indonesia namanya Bapak Rohman. Sebenarnya ini jawaban untuk pertanyaan Khainin Rahmat ya, Khainin Rahmat, tapi nggak saya screenshot ya. Tapi ini bukan hanya jawaban menurut saya, ini adalah statement dari salah satu moderator Indonesia. Begini, buat pioners yang menggunakan HP iPhone, ini yang ada yang pakai HP iPhone ya, sangat aman ditambahkan menggunakan verifikasi FB atau nomor telepon dan kata sandi. Jika verifikasi menggunakan ID iPhone, maka akan susah jika akan ganti HP ke Android. Ini salah satu solusi bagi rekan-rekan pengguna pengguna iPhone ya. Jadi pastikan verifikasi FB atau verifikasi nomor telepon plus kata sandi itu juga terverifikasi. Oke ya, kita lanjut cari informasi lain. Nah, ini rekan-rekan yang berkaitan dengan aplikasi kita yang kemarin itu sempat yang saya buka di video saya sebelumnya ya. Saya buka aplikasi, tiba-tiba ada menu tulisan apa itu verifikasi email ya, perbarui ya. Habis itu ada perbarui, ternyata saya mau perbarui ada tulisan verified gitu ya, sudah terverifikasi. Sehingga nggak saya perbarui lagi ya. Terus ada yang bilang, "Bang, itu harusnya diperbarui lagi, Bang." Enggak, ngapain saya perbarui, Bang, tulisannya sudah verified gitu ya, sudah terverifikasi. Ternyata ada yang tanya di kolom chat Pioner Indonesia ini, dan jawabannya sama ini. Ini baru loh, Bos. Ini tanggal berapa ini? 23 Desember. Berarti kan baru hari ini ya. Jadi ada pertanyaan yang kejadian sama dengan yang saya sampaikan di video saya sebelumnya tentang verifikasi email. Kalau sudah terverifikasi, ya sudah. Kecuali kalau kita mau ganti email ya. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ini sebagai statement ya. Memang ini menjawab pertanyaan dari Kennedy 48 ya. Bapak Rohman ini menjawab pertanyaan dari Kennedy 48. Tapi ini adalah sebuah statement juga ya, yang bisa buat jadi pegangan seluruh Pioner Indonesia. Jika email Anda sudah benar, maka tidak perlu Anda perbarui. Kecuali Anda mau ganti verifikasi email, silakan Anda perbarui. Sudah jelas loh ini ya. Jadi kalau menu di situ ada muncul perbarui, enggak perbarui, Bos, kecuali tiba-tiba data email Anda itu tidak tercentang, tidak terverifikasi, dan tidak ada. Silakan itu Anda perbarui, Anda klik tulis itu dan perbarui itu silakan. Tapi kalau tulisannya sudah verified atau terverifikasi, ya sudah, biarin saja. Oke, kita lanjut. Ini biar nggak tegang ya. Ini seharian saya habis aktivitas baru pulang jam berapa ini ya? Jam 8 malam ya. Seharian, makanya saya tidak bisa bertegur sapa dengan rekan-rekan semua. Oke ya, kita lanjut. Ini ada pertanyaan bagus yang sebelumnya ini juga ada pertanyaan di salah satu video saya yang bahas tentang Pi Network. Ini ya, dari Pioner Amanda Salbani ya.
Minta pencerahannya CT ya, Kortim ya, ini yang dimaksud sama dia Kortim kelihatannya. Kalau kita sudah dapat undangan KYC sedangkan proses pembaruan KTP masih dalam proses atau belum jadi ke depannya gimana? Terima kasih. Dijawablah sama moderator ya. Ditunggu KTP siap baru KYC. Ya, ditunggu KTP siap baru KYC. Oke, siap. Berarti kalau gitu untuk KYC tidak dibatasi waktunya. Apa 3 hari, apa seminggu CT ya? Itu. Dijawablah sama moderator lagi. Ada batasan juga, tapi belum tahu berapa lama. Ditunggu info selanjutnya. Itu ya. Ini menyangkut KTP, banyak rekan-rekan yang bilang ke saya, Bang, KTP itu kan di Indonesia kan berlaku seumur hidup, Bang, walaupun tulisannya itu 2017 gitu, Bang. Itu berlaku seumur hidup, Bang. Itu perundang-undang gitu dan bisa buat ngurus apa-apa, Bang. Itu saya pernah baca ini ya, pernah baca di kolom komentar chat Pioneer Indonesia ini dari salah satu moderator juga pada saat itu, tapi belum saya screenshot ya, nggak saya screenshot. Tapi masuk akal. Itu kan aturan di Indonesia, Bos. Sedangkan P-Network ini aturannya internasional. Jadi, apapun identitas kita itu kalau dibuat KYC harus yang masih berlaku. Bukan yang tidak berlaku lagi ya. Oke, ini mudah-mudahan tidak ada yang tanya lagi masalah KTP. Lanjut ya, kita carikan lagi. Ini ngomongin menu transfer lagi ya. Ini teman-teman bingung, termasuk ada di grup saya. Ada yang tanya, Bang, saya sudah melakukan menu transfer kok nggak bisa ya, Bang? Saya bilang dicoba lagi. Kalau nggak bisa ya dicoba lagi. Kalau nggak bisa dibuat nyantet dulu, yang dicoba lagi gitu ya. Ini ada statement dari moderator ya, salah satu moderator ini ya. Namanya Bapak Rohman lagi ya. Sekedar informasi buat semua pioners. Mengenai menu transfer, harap jangan dikhawatirkan ya. Pastikan terlebih dahulu untuk bisa lolos KYC. Kata kuncinya lolos KYC, Bos. Kalau memang di aplikasi kita itu masih belum bisa melakukan mengeluarkan menu transfer, ya sudah dibikin nyantai wae. Sementing lolos KYC. Niku terusé moderator lho, sanes terusé kulo. Itu katanya moderator ya, bukan kata saya ya, biar nggak rooming saya artikan bahasa Indonesia lagi. Oke ya. Nantinya akan ada menu transfer di akun Pi semua pioners yang belum memilikinya. Mantap. Nantinya begitu, Bos. Nantinya begitu ya. Tapi jangan ogah-ogahan, Bos. Kalau memang bisa dicoba, silakan coba. Tapi kalau nggak bisa, maksudnya informasi ini, Anda nggak usah panik, nggak usah gopo. Yang penting lolos KYC dhisik, ya. Yang penting lolos KYC duluan, gitu, Bos. Oke ya, kita cari informasi lagi. Ini penting banget. Ini penting banget, terutama buat saya juga ini ya. Ini penting banget. Ini sudah saya sampaikan sih di sebelumnya. Itu ada di video saya sebelumnya. Karena saya membaca dari kolom chat juga pada saat itu dan keterangannya sedikit, saya lupa screenshot. Hari ini ada pertanyaan lagi rupanya ya. Dan ini tanggal 23 Desember ya. Sama ya, ini buat pencerahan buat saya dan semuanya. Ini ya. Ini pertanyaan dari JP14476 dijawab sama Bapak Rohman ya. Pastikan dalam mengajukan banding mengisi nama sudah sesuai dengan identitas asli. Contoh, ini bagi rekan-rekan yang banding ya, seperti salah satu akun keluarga saya kan melakukan banding ini ya. Contoh, nama 3 kata Ardi Satria Putra. Isi nama depan Adi, nama belakang Satria Putra. Isi di nama Inggris dan nama asli sama. Jika sudah benar, maka bisa langsung ikut dalam proses KYC massal. Sudah diluncurkan walaupun dalam banding belum diproses atau nama akun belum berubah. Bisa dipahami ya? Anda ini nama salah, seperti akun keluarga saya namanya kurang benar, nggak sesuai KTP, nggak tahu itu gelarnya itu ikut nongkrong di atas, itu gelarnya itu ternyata di sini wajib sebagai nama belakang. Kalau namanya 1 kata aja, kalau namanya banyak berapa kata kan otomatis gelarnya kan juga di belakang semua itu kan gitu ya. Nah, ini kalau kita melakukan banding dan masih belum ada perubahan, tapi kita sudah melakukan banding ya dan benar ya. Ya sudah, kalau pada saatnya ternyata itu ada informasi KYC duluan,
ada KIC duluan, maka langsung lakukan KIC. Seperti informasi yang kita baca ini ya, Bapak Rohman ini moderator Pioner Indonesia loh ya, salah satu moderator Pioner Indonesia, bukan katanya Dev, bukan ya. Jadi ini sesuai di sini. Oke ya. Semangat ya rekan-rekan yang sudah melakukan banding. Makanya rekan-rekan yang salah, ini jangan ditunda-tunda lagi. Yang kemarin penulisannya salah, namanya silakan manfaatkan baik-baik, maksimalkan baik-baik. Ada menu banding sekarang ini. Oke ya, sebelum KIC, sebelum mainnet ya. Dan ini terakhir, ada pertanyaan yang sedikit tapi simple, tapi apa ya, mengenakan buat kita semua para pioner Indonesia. Apakah mainnet akan benar terjadi akhir tahun ini? Woi, jos gandos. Dan langsung dijawab sama moderator Indonesia. Ya, dijadwalkan akhir tahun ini. Dijadwalkan akhir tahun ini ya. Saya ulangi ya. Ya, dijadwalkan akhir tahun ini ya. Kita harus pemahaman bahasa ini. Dijadwalkan akhir tahun ini. Dan ada 2 periode mainnet tertutup dan terbuka. Kalau ini sama-sama sudah kita tahu, ada pada saat kita buka apa ya tentang lockup itu ya, ada mainnet tertutup, ada mainnet terbuka. Gitu ya rekan-rekan informasi dari saya tentang banyaknya pertanyaan-pertanyaan di video-video saya tentang P-Network, para pioner ya yang bertanya itu ya. Yang pasti ya para pioner, kalau bukan pioner nggak mungkin tanya tentang menu transfer, terus verifikasi nomor telepon ya. Itu jelasnya seperti itu. Dan yang jelas saya sampaikan sekali lagi, silakan cari informasi yang akurat ya rekan-rekan. Yang ini sebenarnya saya sampaikan ke tim saya aja, tapi nggak apa-apa lah ini sekalian saya sampaikan di konten ini. Bahwa rekan-rekan yang memang apa ya, para sahabat Dev, sahabat Dev yang sering nonton konten videonya Dev yang bahas tentang aplikasi-aplikasi penghasil cuan, terutama para pioner Indonesia yang nonton tentang aplikasi P-Network yang dibahas di Dev Channel ini. Saya berharap, ini serius ya, saya berharap rekan-rekan ini dalam pikirannya, dalam hatinya dibuang dulu bahwa nanti harga P-Network ini sekian, sekian, dan sekian ya. Nggak usah, saya juga nggak pernah nyebut sekian, sekian, sekian ya. Saya yang nggak nyebut sekian, sekian aja masih ada yang bilang halu ke saya ya. Tapi nggak jadi masalah ya. Saya bukan nggak nyebut harga itu karena takut dibilang halu dan segala macam, enggak. Kita ini harus realistis bos. Jadi nanti itu harganya nih ya terakhir itu aja nanti. Kita kan nggak punya wewenang untuk itu. Tapi kalau kita menambah info nggak apa-apa. Tapi saran saya, dikala Anda itu menjelaskan kepada calon pioner Indonesia yang baru ya, calon pioner, calon referral Anda lah ya, ngomong kasarnya gitulah. Itu Anda jangan pakai ngiming-ngiming bos. Ya. Loh tapi kan harus bang, itu kan impian, bukan impian. Sekarang ini impiannya yang yang sewajarnya saja. Ini ada aplikasi P-Network, nambang cryptocurrency yang masih baru, belum ada nilainya, nol ya, nol. Ini saya tulis saja ya, belum ada nilainya, nol ya. Pi sekarang nol ya, gitu. Jadi kita mau apa, dan saya sama teman-teman saya gitu, ini masih nol. Tapi berkesempatan untuk silakan itu, tapi nggak usah ngomong harga. Berkesempatan ini kalau proyek ini sukses, gitu aja. Kita akan menikmati semuanya. Tapi yang jelas ini nggak ada nilainya sementara ini. Kita hanya ngumpulin pundi-pundi koinnya saja, pundi-pundi pi-nya saja, gitu bos. Jadi enak. Jadi apa ya? Kita semangat terus untuk nambang petirnya, terus tanpa berpikiran yang enggak, ya kayak gitu ya. Terus kalau ada informasi di luaran tentang A, B, C, saya tidak menyebutkan itu kan memang hanya mereka untuk menyampaikan. Misalnya ya, si A menyampaikan gini-gini, ya sudah itu hanya dia. Si B menyampaikan gini-gini, itu hanya dia. Tapi kalau saya sendiri ya, sama tim saya bilang, ada nggak di aplikasi itu informasinya? Nggak ada bang, ya sudah. Ada nggak itu moderator nyebut itu? Nggak ada bang. Ya sudah. Loh itu bang katanya ini itu koinnya banyak semua loh bang. Itu bilangnya A, bilangnya B. Ya enggak apa-apa, karena mereka juga punya dasar sendiri-sendiri ya. Anda percaya silahkan. Kalau Anda enggak percaya silahkan ya. Tapi itu untuk penyemangat. Nambah info aja tidak masalah ya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat seluruh pioner Indonesia. Tetap semangat, tetap semangat. Dan bagi Anda yang masih belum daftar P-Network,
Masih ada kesempatan kelihatannya ya. Karena kan ada di Play Store. Daftar langsung, Bos. Kalau bingung, langsung buka deskripsi video saya, langsung klik link pendaftarannya, ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol ya. Jangan lupa petirnya dipencet terus sampai hijau terus ya, dan promo kepada semua rekanan kita. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling bercotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam petir.